Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan bagaimana kemerdekaan sejati itu bisa kita raih. Saya akan menyampaikan sebuah riset bagaimana cara untuk berburu monyet tanpa harus ditembak, tanpa harus obat bius. Hal ini dilakukan di Afrika, yaitu caranya adalah dengan membuat semacam toples gitu, kemudian diletakkan di dalam tanah, dikubur dalam tanah, tetapi terbuka dan dimasukkan kacang. Lalu apa yang terjadi? Dengan cara seperti itu, para pemburu bisa menangkap monyet tanpa harus menembaknya, tanpa harus mengejarnya. Mengapa? Karena monyet tersebut tangannya masuk ke dalam dan tidak mau melepas. Akibatnya, monyet tersebut terkungkung, tidak mau melepas kacang yang ada di tangannya. Padahal kalau dilepas, ya dia langsung bisa pergi. Ini terjadi di berbagai tempat, cara untuk menjebak monyet. Terus bagaimana dengan kita? Begitu juga kita. Kita banyak sekali, hati kita ini tidak mau melepas dendam, tidak mau melepas kedengkian, tidak mau melepas kebencian, tidak mau melepas ego. Dan dia tersimpan, akibatnya fitrah kita tidak bisa lepas. Maka kuncinya adalah kita harus mampu melepaskan ego, mampu melepaskan dendam, mampu melepaskan hal-hal yang membuat hati kita menjadi tidak merdeka. Memerdekakan itu adalah melepasnya. Bagaimana cara untuk melepasnya? Inilah yang harus kita pikirkan. Sulit sekali untuk mencari jawaban. Apalagi kalau kita sudah disakiti berkali-kali, diulang lagi, disakiti lagi, sulit untuk memaafkannya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan agar kita mampu memaafkannya. Caranya adalah bukan horizontal antara si A dengan si B, tetapi vertikal dengan mengingat janji Allah, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dengan cara seperti itu, maka baru kita mampu melepaskannya. Inilah cara untuk melepaskan ego kita, belenggu kita, yang mengakibatkan di dalam diri kita fitrah tidak merdeka. Fitrah apa contohnya? Fitrah adil tidak bisa diberikan oleh orang yang penuh amarah dan dendam. Fitrah jujur tidak mungkin bisa diberikan kepada orang yang punya vested interest. Fitrah kebersamaan, fitrah kasih sayang, fitrah cinta tidak mungkin diberikan kepada orang yang menjadikan harga dirinya yang menjadi utama. Artinya, fitrah-fitrah yang ada dalam diri kita hanya bisa terbebas kalau kita bisa melepas tangan monyet yang ada di hati kita. Ya, tangan yang harus mampu melepaskan segala belenggu-belenggu ego, kemudian amarah, kedengkian, takabur, dan nilai-nilai yang buruk yang menutup hingga fitrah kita tidak lagi merdeka. Artinya, puasa bukan hanya menahan makan dan minum, saudaraku, tetapi puasa adalah bagaimana cara untuk melepaskan belenggu-belenggu ego, belenggu-belenggu yang membuat fitrah kita terpenjara. Inilah kunci yang menjadi jawaban mengapa puasa penting untuk memerdekakan fitrah, potensi spiritual kapital manusia. Awas, lihat bahwa alam semesta ini meskipun dia tidak nampak di antara saya dengan Anda hari ini sepertinya kosong, tetapi di sini ada hukum besi yang sangat kuat. Aturan-aturan hukum alam seperti halnya gravitasi. Contoh, misalnya ada sebuah benda diletakkan di sini, maka dia akan jatuh dengan sendirinya akibat hukum gravitasi. Aturan-aturan seperti ini bukan hanya berlaku pada dimensi fisika, tetapi juga berlaku kepada dimensi jiwa manusia. Sehingga ketika manusia mencoba keluar dari garis orbit yang telah ditentukan, maka dia niscaya akan terjatuh. Itulah sebabnya bahwa orang-orang yang sukses adalah orang yang berada pada garis fitrah yang lurus. Garis yang sudah diamankan oleh keseimbangan alam semesta raya. Ibarat ini adalah tempat pesawat berangkat, ini adalah akhir perjalanan, destinasi, maka kalau dia
terlalu ke atas, maka dia akan jatuh. Kalau dia terlalu ke bawah, dia sesat. Ke atas magdub, ke bawah dolin. Magdubi alaihim walad dolin. Jadi magdub itu riya, takabur, sombong, ke atas. Sedangkan dolin adalah berbuat keburukan, rendah diri dan sebagainya. Hingga puasa adalah memastikan kita berada pada garis orbit yang lurus, ihdinas sirotol mustaqim. Inilah kunci puasa, bukan hanya menahan makan minum, tapi memastikan kita berada pada garis fitrah yang telah Allah tentukan. Kita akan ikuti episode berikutnya, saya akan bahas bagaimana memelihara fitrah, potensi yang tidak kelihatan, tetapi dia adalah kunci keberhasilan. How to unlock, bagaimana membuka spiritual bitin atau spiritual di dalam diri kita.